Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu kemampuan yang, kayaknya makin krusial ya, di dunia kerja yang serba cepat ini. Namanya keterampilan beradaptasi atau adaptability. Kita punya sumber bagus nih, ada materi dari Dr. Arif Budiman, terus ada juga satu bab buku yang khusus ngebahas ini. Tujuan kita apa? Simpel aja. Biar Anda semua benar-benar ngerti apa sih adaptabilitas itu, kenapa ini penting banget buat karir, dan yang paling penting, gimana cara ngasahnya. Siapa ya? Yuk, kita bedah bareng. Kalau kita dengar kata adaptasi, mungkin yang kepikiran pertama tuh ya ngikutin perubahan aja gitu ya. Tapi rasanya ini lebih dari sekedar pasif kan? Ada unsur aktifnya gitu. Betul sekali, Anda benar. Adaptabilitas itu jauh lebih dari sekedar reaksi pasif, bukan cuma ikut-ikutan arus. American Psychological Association atau APA itu mendefinisikannya sebagai kapasitas untuk mengubah perilaku atau pendekatan. Jadi ada kata mengubah di sana. Sebagai respons terhadap apa? Ya lingkungan baru, tugas baru, atau perubahan signifikan lain di kerjaan. Jadi ada kesadaran, ada usaha aktif buat mengubah diri. Ya. Kuncinya di situ ya, kapasitas buat mengubah perilaku atau pendekatan. Dilakukan secara sadar, oke. Presis. Terus ada lagi nih pandangan menarik dari penelitian Pulakos dan rekan-rekannya, itu tahun 2000. Mereka nambahin dimensi lain yang penting banget. Menurut mereka, adaptabilitas di tempat kerja itu juga nyangkut soal kreativitas memecahkan masalah. Kreativitas. Kenapa tuh nyambungnya ke adaptasi? Karena gini, pas kondisi berubah, solusi lama kan sering udah nggak pas lagi ya kan? Jadi kita butuh cara mikir baru, solusi baru. Nah itu butuh kreativitas. Masuk akal. Perubahan butuh solusi baru. Terus apa lagi dimensinya? Terus kemampuan buat belajar hal baru dengan cepat. Nah ini jelas krusial banget zaman sekarang. Teknologi baru, model bisnis baru, cepat banget datangnya. Kita dituntut bisa nyerap info baru, skill baru dengan cepat. Dan satu lagi yang sering jadi tantangan nih, kemampuan buat tetap tenang. Tetap tenang dan bisa kerja efektif meskipun di bawah tekanan atau pas situasinya nggak pasti. Nah, itu dia. Tetap tenang di bawah tekanan. Ini berarti adaptabilitas bukan cuma soal teknis kerjaan ya, tapi juga nyentuh banget ke mental, ke emosi kita. Benar kan? Banget, sangat menyentuh aspek itu. Intinya, adaptabilitas itu juga soal gimana kita ngelola respons emosi kita sama perubahan. Soal menerima ketidakpastian itu bukan sebagai ancaman gitu, tapi ya bagian dari dinamika kerja aja. Terus juga soal keluasan kita ngatur ulang prioritas kalau situasi nuntut. Kemampuan kerja bareng orang yang mungkin gaya kerjanya beda banget sama kita. Atau dalam tim yang baru dibentuk. Bahkan nih kalau kita lihat lebih jauh dari materi kita, karyawan yang benar-benar adaptif itu nggak cuma ngerespon perubahan, tapi dia juga bisa ngantisipasi tren perubahan. Bahkan kadang inisiatif mimpin proses adaptasi di timnya atau lingkungannya. Wow, ternyata lapisannya banyak ya. Dari sekedar nyesuaiin diri, belajar cepet, jaga emosi, sampai proaktif ngantisipasi dan mimpin. Oke, definisinya makin kebayang nih. Nah, pertanyaan gedenya. Kenapa sih ini jadi fundamental banget? Kenapa Anda, pendengar kita, harus benar-benar investasi waktu dan energi buat ngasah ini? Untungnya apa sih buat kita? Untungnya gede banget. Dan ini bukan cuma buat perusahaan lo ya, tapi terutama buat perkembangan Anda pribadi. Pertama, yang paling kelihatan ya, ini ngaruh langsung ke peningkatan kinerja. Karyawan yang adaptif itu cenderung bisa jaga produktivitas, bahkan ningkatin, meskipun kondisi kerja lagi berubah-ubah. Misalnya ada restrukturisasi, atau ada teknologi baru yang bikin cara kerja beda, atau strategi bisnis ganti arah. Mereka bisa nyetel ulang cara kerja mereka. Logis sih. Kalau lingkungan ganti tapi kita tetap kekeh pakai cara lama ya, pasti kinerja turun. Oke, selain kinerja apa lagi? Kedua, ini soal ketahanan waktu ngadepin krisis. Adaptabilitas itu kayak ngasih kita semacam bantalan mental gitu. Biar tetap tenang, mikirnya jernih, bisa ambil keputusan pas situasi lagi susah. Contoh paling dekat ya, pandemi COVID-19 kemarin. Ingat kan, gimana tiba-tiba banyak dari kita mesti kerja dari rumah. Nah, sumber kita ini nyorot gimana orang atau tim yang adaptabilitasnya tinggi itu
terbukti bisa lebih cepat nyesuaiin diri sama sistem kerja baru, cepat ngadopsi teknologi kayak Zoom atau platform lain, terus bisa jaga ritme kerja meskipun kondisinya serba nggak pasti. Saya ingat banget tuh masa transisi itu. Kelihatan banget bedanya. Ada yang cepat ngeh, tetap jalan kerjaannya. Ada juga yang, wah kelihatan banget stresnya, susahnya adaptasi. Jadi, ini kayak skill bertahan hidup juga ya. Bisa dibilang gitu, tapi lebih dari itu sih. Ketiga, ini ngebuka peluang karir yang lebih luas buat Anda. Secara alami ya, perusahaan pasti seneng banget dan cenderung pengen mempertahankan bahkan promosiin karyawan yang nunjukin fleksibilitas, yang mau adaptasi. Di dunia kerja yang kompetitif ini, jadi orang yang nggak nolak perubahan, malah lihatnya sebagai tantangan positif, itu aset berharga banget buat karir jangka panjang. Perusahaan lihatnya ini potensi kepemimpinan juga. Oke. Jadi adaptabilitas ini semacam tiket biar tetap relevan dan bisa tumbuh ya di masa depan. Ada lagi nggak? Ada dong. Keempat, ini erat banget kaitannya sama kemampuan belajar sepanjang hayat. Karyawan adaptif itu biasanya punya yang namanya growth mindset. Nanti kita bahas deh cara ngelatihnya. Mereka itu punya rasa ingin tahu alami gitu. Punya dorongan dari dalam buat terus belajar, ningkatin diri, nggak takut nyoba hal baru, nggak gampang nyerah kalau awal-awal susah, dan yang penting, lebih terbuka nerima masukan. Lihat masukan itu buat perbaikan. Belajar itu udah jadi bagian diri mereka. Oke, growth mindset. Dicatat. Kita bahas nanti ya. Masih ada manfaat lain. Yang kelima, dan ini penting di level tim dan organisasi, adaptabilitas individu itu nyumbang ke pembangunan budaya organisasi yang resilient, tangguh gitu. Bayangin aja kalau satu tim atau perusahaan kebanyakan orangnya adaptif, wah secara bareng-bareng mereka bakal nyiptain lingkungan kerja yang jauh lebih responsif, inovatif, dan mampu bertahan bahkan berkembang di tengah pasar yang gonta-ganti, tekanan pesaing atau guncangan dari luar lainnya. Ini poin kuat banget sih. Dan ngomong-ngomong soal masa depan nih, ada satu fakta menarik dari sumber kita. Laporan World Economic Forum tahun 2023 itu ternyata nempatin adaptabilitas di top 10 skill utama yang paling dicari. Jadi ini bukan lagi sekedar skill bagus kalau punya, tapi udah jadi kebutuhan dasar. Tepat sekali. Temuan WEF itu negasin banget urgensi adaptabilitas sebagai kompetensi inti di era kita sekarang. Organisasi yang proaktif, nanemin dan ngembangin skill ini di karyawannya, kemungkinan besar bakal lebih lincah, inovatif, dan punya keunggulan. Ini investasi strategis buat perusahaan, dan investasi pribadi buat tiap orang. Oke, kita udah yakin nih soal apa itu adaptabilitas dan kenapa ini penting banget. Nah, sekarang coba kita identifikasi yuk. Gimana sih caranya kita ngenalin seseorang atau jangan-jangan diri kita sendiri nih yang punya adaptabilitas tinggi? Tanda-tandanya apa aja? Ada beberapa ciri kunci yang biasanya kelihatan ya pada orang yang adaptif. Ini rangkuman dari sumber kita. Pertama, yang paling jelas itu fleksibilitas. Baik cara mikirnya maupun cara kerjanya. Mereka itu nggak kaku, nggak terpaku sama cara lama cuma karena udah biasa. Kalau ada cara baru yang lebih oke, atau kalau situasi nuntut ganti peran atau tugas, mereka relatif cepat nyesuaiin strategi kerjanya. Jadi otaknya lentur gitu ya, mau nyoba jalur baru. Nggak pokoknya harus gini. Benar. Ciri kedua, antusias belajar. Mereka punya rasa ingin tahu, curiosity yang tinggi gitu. Aktif nyari kesempatan belajar baru. Entah lewat pelatihan, atau belajar dari pengalaman kerja, nanya ke teman, atau sekedar ngamatin orang lain yang jago. Bedanya, mereka cenderung nikmatin proses belajarnya itu sendiri. Lihatnya sebagai pengembangan diri, bukan beban. Menarik. Jadi ngelihat belajar itu kayak dapat hadiah, bukan dihukum. Oke, lanjut. Ketiga, tangguh di bawah tekanan. Ini nyambung banget sama resiliensi yang tadi kita sebut. Karyawan adaptif itu punya kemampuan buat nggak gampang panik, atau nggak gampang hilang fokus pas tekanan kerja lagi tinggi, deadline mepet, atau situasi lagi nggak jelas banget. Mereka bisa jaga pikiran tetap jernih buat nyari solusi. Keempat, mereka cenderung nunjukin inisiatif dan proaktif. Nah ini, mereka nggak nunggu disuruh baru gerak. Oke, gue mesti ngapain nih biar bisa nyesuaiin diri? Malah sering proaktif bantu temennya juga. Kelima, kemampuan komunikasi yang efektif. Ini penting banget, apalagi pas ada perubahan yang sering bikin bingung. Orang adaptif biasanya bisa nyampein idenya dengan jelas. Nggak malu nanya kalau ada yang nggak ngerti. Dan yang penting mereka bisa ngasih dan nerima masukan secara terbuka, konstruktif,
nggak gampang baper atau defensif. Komunikasi dua arah ini jadi kayak lem perkat ya, pas ada perubahan, biar semua nyambung. Krusial banget. Keenam, mereka cenderung kolaboratif. Adaptabilitas di kerjaan zaman sekarang tuh jarang soal jadi superhero sendirian. Justru, karyawan adaptif itu biasanya pinter kerjasama bareng macam-macam tipe orang. Mereka bisa nyesuaiin gaya komunikasi, cara kerja, demi tujuan tim. Walaupun anggota timnya beda-beda latar belakang atau pendapatnya. Dan ciri terakhir nih, yang mungkin paling dasar dari semuanya, 7. Sikap positif terhadap perubahan. Nah, ini mungkin fondasinya ya. Individu adaptif itu cenderung punya mindset kalau perubahan itu ya pasti terjadi. Dan seringnya malah bawa peluang baru. Buat belajar, buat tumbuh, atau buat ngelakuin sesuatu jadi lebih baik. Mereka nggak otomatis lihat perubahan sebagai ancaman yang harus ditolak. Lebih terbuka sama ide baru, mau terlibat di prosesnya, nggak sinis atau cuma nonton dari pinggir. Oke, jadi rangkumannya. Fleksibel pikiran dan tindakan, haus belajar, tangguh hadapi tekanan, proaktif ambil inisiatif, komunikator handal, jago kolaborasi, dan punya sikap positif sama perubahan. Jelas banget ciri-cirinya. sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu nih. Bagian gimana caranya. Kita udah tahu apa itu adaptabilitas, kenapa penting, kayak gimana orangnya. Pertanyaannya ini bisa dilatih nggak sih? Dan kalau bisa, gimana caranya? Kita, sebagai individu, bisa secara sadar ningkatin kemampuan adaptasi ini. Kabar baiknya nih, kata sumber kita, jawabannya bisa. Betul sekali. Ini kabar baiknya. Meskipun ya mungkin ada faktor bawaan atau pengalaman lalu yang bikin orang beda-beda tingkat adaptasinya, tapi pada dasarnya ini keterampilan. Skill yang bisa diasah, bisa dikembangin secara sengaja. Lewat latihan, lewat refleksi diri. Nah, sumber kita baik dari Dr. Budiman maupun buku pendukung nawarin beberapa langkah praktis yang bisa Anda coba. Oke, siap nyatet nih. Langkah pertama, apa yang paling dasar buat mulai? Langkah pertama, dan ini bisa dibilang fondasinya banget, adalah membangun pola pikir berkembang atau growth mindset. Ini konsep dari Carol Dweck ya. Intinya, kita nanemin keyakinan kalau kemampuan kita, kecerdasan kita, itu bukan sesuatu yang udah paten, fixed gitu ya, tapi bisa dikembangin lewat usaha, belajar, tekun. Dengan growth mindset, kita lihat tantangan itu bukan ancaman gagal, tapi peluang buat belajar dan tumbuh. Kegagalan bukan akhir dunia, tapi umpan balik berharga buat proses belajar. Konsepnya bagus banget. Tapi gimana cara praktisnya nanemin growth mindset ini sehari-hari? Kadang kan suka otomatis tuh, pikiran negatif atau fixed mindset muncul duluan. Nah, emang butuh latihan sadar. Beberapa cara praktisnya nih. Pertama, coba tangkap dan ganti omongan di kepala kita. Pas muncul pikiran, gue nggak mungkin bisa ini, coba ganti jadi, gue belum bisa ini sekarang, tapi ini bisa gue pelajari. Kedua, fokus ke proses belajarnya, ke usahanya, bukan cuma hasil akhir. Hargai kemajuan kecil, hargai kerja keras Anda, nggak peduli hasilnya langsung sempurna atau nggak. Ketiga, belajar lihat gagal atau salah itu bukan bukti kita nggak mampu, tapi sebagai data, informasi penting. Tanya ke diri sendiri, oke, apa yang bisa gue pelajari dari sini buat nanti? Ingat, gagal itu wajar pas coba hal baru. Bisa kasih contoh spesifik mungkin, biar lebih kebayang gitu. Bisa. Misalnya nih, di kantor, tiba-tiba Anda diminta kuasain software analitik baru. Kelihatannya ribet. Reaksi fixed mindset mungkin, waduh, gue nggak bakat ginian, pasti susah, malu-maluin ntar. Nah, kalau growth mindset, Anda bisa coba mikir gini. Oke, tantangan baru nih, kesempatan bagus buat nambah skill. Mungkin butuh waktu, perlu nanya-nanya, tapi gue bisa pelajarin ini. Siapa tahu malah jadi keahlian gue. Semangat nyobanya itu lahir dari growth mindset. Oke, jadi langkah pertama, geser cara pandang soal tantangan dan gagal. Sip, setelah pondasi mindset ini mulai kebangun, langkah berikutnya apa nih buat ngelatih adaptabilitas secara lebih nyata di kerjaan? Langkah kedua adalah secara aktif melatih fleksibilitas dalam cara bekerja. Artinya, biasain diri buat nggak terlalu kaku. Jangan terpaku cuma sama satu cara atau rutinitas buat nyelesain tugas. Coba deh secara sadar cari metode atau pendekatan lain. Tanya ke diri sendiri, ada cara lain nggak ya yang mungkin lebih efisien atau lebih efektif buat ngerjain ini? Selain itu, penting juga buat berani keluar sesekali dari zona nyaman Anda. Keluar zona nyaman? Contohnya kayak gimana tuh di kerjaan? Macam-macam sih, misalnya ya nawarin diri ikut proyek yang topiknya agak di luar keahlian utama, tapi masih nyambung. Atau coba pakai tool atau teknologi baru yang sebenarnya bisa bantu kerjaan, walaupun awalnya kagok. Sumber, kita kasih contoh simpel.
Pas tim Anda mesti mulai sering rapat virtual pakai Zoom karena ada kolega di lokasi beda, padahal biasanya selalu tatap muka. Nah, sikap fleksibel itu bakal dorong Anda buat proaktif belajar cara pakai Zoom. Mungkin nanya teman, cari tutorial, atau sekedar utak-atik sendiri. Bukan malah meluh atau ngehindar. Ngamatin dan belajar dari cara kerja teman yang Anda anggap lebih adaptif juga bisa jadi cara bagus buat niru strateginya. Observasi dan adaptasi dari contoh nyata ya. Oke, jadi udah latih mindset, udah latih fleksibilitas. Apalagi elemen penting yang perlu dibangun biar makin adaptif. Elemen ketiga yang krusial banget, membangun resiliensi. Resiliensi ini kemampuan kita buat mental baja gitu, tetap tangguh dan bisa bangkit lagi cepat setelah ngalamin tekanan, kemunduran, gagal atau kecewa. Ini bukan kemampuan instan ya. Kayak otot, resiliensi perlu dilatih terus biar makin kuat. Kayak ngelatih otot ya. Terus latihan bebannya apa aja nih yang efektif buat bangun otot resiliensi ini menurut sumber kita? Ada beberapa program latihan yang disaranin. Pertama, belajar ngelola emosi dan stres. Terutama pas lagi nggak pasti atau tekanannya tinggi. Ini bisa dilatih pakai teknik kayak latihan napas dalam, meditasi singkat, banyak kok panduannya sekarang, atau bahkan sesimpel nulis jurnal buat ngeluarin unek-unek. Kedua, bangun dan rawat support system yang kuat. Baik di kerjaan maupun di luar. Jalin hubungan positif sama rekan kerja. Jangan ragu buat cerita, secukupnya, dan minta dukungan kalau perlu. Gabung komunitas profesional atau grup hobi yang positif juga bisa bantu banget ngurangin rasa sendirian pas lagi susah. Dukungan sosial ini sering dianggap remeh ya, padahal penting banget. Ada lagi latihannya. Ada. Ketiga, latih diri buat nerima masukan atau kritik dengan lebih terbuka, lebih objektif. Coba lihat itu sebagai info buat perbaikan, bukan serangan pribadi. Keempat, kasih apresiasi atau hadiah kecil buat diri sendiri pas Anda berhasil lewatin masa sulit atau berhasil adaptasi sama perubahan yang menantang. Pengakuan kecil ini bisa bangun pede loh. Dan kelima, jangan lupain kesehatan fisik. Olahraga rutin, makan sehat, tidur cukup. Itu secara ilmiah ngaruh banget kestabilan emosi dan kemampuan kita ngatasin stres. Badan sehat, pikiran dan jiwa lebih kuat. Lengkap banget latihannya. Kelola emosi, bangun support system, terima masukan, apresiasi diri, jaga fisik. Pendekatan holistik nih buat resiliensi. Nah, kita sampai ke langkah keempat atau terakhir nih. Apa itu? Langkah keempat adalah jangan takut buat terlibat langsung dalam proses perubahan. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya buat sebagian orang yang biasanya ngehindar dari perubahan. Tapi sumber kita nekenin banget pentingnya keterlibatan aktif ini. Menurut Anda kenapa sih terlibat aktif itu malah bisa ningkatin adaptabilitas? Mungkin karena kalau kita ikut nimbrung, kita jadi lebih ngerti situasinya. Jadi nggak ngerasa kayak jadi korban perubahan doang gitu. Tepat sekali. Ada beberapa alasan psikologis kuat kenapa keterlibatan aktif itu penting. Ini diulas juga di materi kita ngacu ke beberapa teori. Pertama, pas kita ngerasa punya peran, sekecil apapun, dalam proses perubahan, kita cenderung ngerasa punya sedikit kendali atas situasi. Nah, rasa punya kendali ini, bahkan ilusi kendali, terbukti efektif ngurangin stres dan resistensi. Kedua, benar kata Anda tadi. Keterlibatan aktif ikut diskusi, kasih masukan, jadi bagian tim implementasi, itu ngasih kita pemahaman yang lebih dalam tentang kenapa perubahan ini perlu dan gimana prosesnya. Pemahaman ini penting banget buat nerima dan nyesuaiin diri lebih cepat. Jadi kita nggak cuma tahu apa perubahannya, tapi juga kenapanya. Itu bisa ngubah cara pandang ya. Banget. Ketiga, kalau kita berhasil kontribusi ngatasin tantangan perubahan, walau peran kecil, itu bisa numbuhin rasa percaya diri dan efikasi diri. Rasa gue bisa lewatin ini, itu bakal ngebekas dan bikin kita lebih berani hadepin perubahan berikutnya. Keempat, terlibat aktif itu otomatis jadiin kita pembelajar aktif. Perubahan kan sering maksa kita belajar skill baru, teknologi baru, cara kerja baru. Ngalamin langsung itu jauh lebih nempel buat bangun kapasitas adaptasi kita daripada cuma nonton. Oke, manfaatnya gede banget ya ternyata kalau kita ikut terlibat aktif. Tapi seringnya kan ada mental block, takut salah, takut dianggap sok tahu, atau ngerasa belum cukup mampu buat ikut-ikutan. Gimana sumber kita nyaranin cara praktis buat mulai berani turun gunung dan terlibat ini? Sumber kita nyaranin beberapa langkah awal yang bisa diambil. Pertama, proaktif cari info soal tren perubahan di industri atau bidang Anda.
Baca buku, artikel, ikut webinar, dengerin pembahasan kayak gini. Ini bangun pemahaman. Kedua, beranin diri buat ikut serta. Mungkin di proyek atau inisiatif perubahan di kantor. Nggak harus langsung mimpin, jadi anggota tim yang aktif aja dulu. Ketiga, jangan ragu kasih masukan atau ide solusi kalau Anda lihat ada masalah atau peluang perbaikan. Sekecil apapun, suara Anda bisa jadi berharga. Dan yang terpenting, tanamin di diri sendiri mindset kalau nggak ada yang sempurna. Semua orang belajar kok. Lebih baik nyoba, mungkin salah, terus belajar dari situ daripada diem aja karena takut gagal. Pesan yang kuat banget nih, lebih baik mencoba dan belajar dari kegagalan daripada mandek karena takut gagal. Ini kayak nangkep inti dari semangat adaptabilitas itu sendiri ya. Baiklah, kita udah kupas tuntas nih. Mulai dari definisi, kenapa adaptabilitas itu krusial banget, ciri-cirinya, sampai langkah praktis buat ngelatihnya berdasarkan materi Dr. Arif Budiman dan buku pendukung. Kalau ditarik benang merahnya ya, adaptabilitas ini bukan cuma soal gimana kita bisa selamat atau bertahan di dunia kerja yang ya ampun penuh gejolak ini, tapi lebih jauh lagi, ini soal gimana kita bisa berkembang. Bahkan manfaatin perubahan itu buat maju. Tepat sekali ya. Adaptabilitas itu pada dasarnya soft skill strategis ya. Perpaduan harmonis dari beberapa hal kunci. Pola pikir yang pas, growth mindset, keluasan mikir dan bertindak, fleksibilitas, ketahanan mental dan emosi resiliensi, kemampuan komunikasi dan kerjasama, plus keberanian buat terlibat aktif hadapi perubahan. Ngasahnya itu bukan cuma investasi berharga buat karir Anda pribadi, tapi juga kontribusi nyata buat ketangguhan organisasi tempat Anda kerja dalam jangka panjang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini soal keterampilan beradaptasi. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda nggak cuma wawasan baru ya, tapi juga percikan inspirasi dan mungkin langkah nyata yang bisa segera dicoba. Sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Melihat ke depan nih di perjalanan karir atau hidup Anda setahun 2 tahun ke depan, perubahan signifikan apa sih yang kemungkinan besar bakal Anda hadapi? Dan satu langkah konkret paling kecil apa yang bisa Anda mulai lakukan minggu ini juga buat mulai melatih otot adaptabilitas Anda dalam menyambut potensi perubahan tersebut. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.